Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi'asrari bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-saminatu yang ke-8 wal ishruna dan 20, jadi 28. An Shalihin, itu dari Imam Sholeh Al-Marqadi, bangsa Marqadi. Radiya, semoga ridho Allah anhu, kepada beliau. Anahu, sesungguhnya Imam Sholeh, marro, itu pernah lewat Imam Sholeh, bibadin diari, pada sebagian kampung-kampung atau perkampungan. Itu jadi perkataan atau nasihat yang ke-28, masih di bab yang ketiga kitab Nasul Ibad. Itu dari Syekh Sholeh Al-Marqadi radhiyallahu an, di mana beliau pernah suatu ketika melewati sebuah perkampungan, ya bahkan beberapa kampung ya. Faqala, kemudian Syekh Imam Sholeh berkata, ya daru atau ya diar di situ. Daru. Oh, diaru ya sama ya. Ya diaru, wahai kampung-kampung, aina ahluka, di mana pendudukmu? Aina munisuka, yakni di mana orang-orang yang menempatimu. Al-awwaluna, yang awal atau yang pertama ya. Wa aina umaruka, umaruki ya. Maaf dari tadi bukan ahluka, bukan munisuka juga bukan ya, tapi ahluki munisuki ya, karena dia itu kan mu'anas, bukan mujakar gitu. Nah, maka di sini juga wa aina umaruki, dan di mana yang telah memakmurkan engkau, yang meramaikan. Aina banuka, yakni di mana orang-orang yang telah membangun engkau. Al-maduna, yang terdahulu. Wa aina sukanuki, dan di mana pendudukmu. Al-aqdamuna ya. Enggak ada, A-nya enggak ada.
al-aqdamuna, yang terdahulu. Tuh, jadi begitu Imam Soleh melewati suatu perkampungan, berkata sendiri nih ya, ngomong sendiri ke kampung itu ya, dengan 3 perkataan atau 3 pertanyaan. Yang pertama tentang penduduk ya. Yang pertama nih, pada kemana gitu ya. Yang kedua, yang telah memakmurkan atau membangun ya. Ini juga pada kemana gitu ya. Dan yang ketiga, wa aina sukanuka al-aqdamuna, yaitu penduduk-penduduk yang terdahulu. Jadi memang nih udah hancur mungkin tuh ya kampung itu tuh. Udah nggak ada penghuninya, entah kenapa gitu ya. Ataupun masih ada, tapi istilahnya yang dimaksudkan Imam Soleh ini yang udah pada meninggal gitu. Ya mungkin kalau penduduknya atau tadi masyarakat biasa atau yang ngebangunnya, yaitu mungkin bangsa pemimpin-pemimpin ya. Nah, adapun yang istilahnya penduduk juga ya, itu ya orang-orang biasa lah. Nah, kemudian Pahatapa menjeritlah atau bersuaralah bihi kepada Imam Soleh tadi ya, hati pun suatu suara, aisoha, yakni menjerit, bihi kepada Imam Soleh, soibun ya, yang menjerit. Tuh, jadi begitu saya Soleh menanyakan 3 hal tadi ya, itu tiba-tiba aja ada suara tanpa rupa, hatib itu bahasanya ya. Ya kalau kita mah lagi sendiri ada suara nggak ada rupa, kabur ya, takut gitu ya. Nah itu si Soleh, Imam Soleh mengalami itu ya. Nah pasami'a, maka Imam Soleh mendengar sautahu, suara tanpa rupa itu, tapi walam yaro, enggak melihat sahsohu, orangnya. Jadi itu tadi suara tanpa rupa ya. Kalau suara maka dengar, rupanya enggak ada. Ya namanya juga hatib atau suara tanpa rupa. Bagaimana tuh seruan hatib atau yang suara tanpa rupa? In qata'at, telah putus, asaruhum, jejak mereka atau bekas-bekas mereka ya. Ay alamatuhum, yakni tanda-tanda mereka. Wabaliat, dan telah rusak. Ay paniat, yakni telah binasa. Asar itu tadi ya. Enggak tadi itu Pailanter ajsamuhum ya. Tata turobi, di bawah tanah, ajsamuhum, jasad-jasad mereka. Wabakiat,
dan yang tersisa amaluhum, amal-amal mereka qolaida ya, itu menjadi kalung. Ay atwaqon, yakni menjadi kalung bi a'naqihim, pada leher-leher mereka. Itu jadi seruan sebagai seruan hatib yang suara tanpa rupa, sebagai jawaban dari pertanyaan Imam Soleh tadi itu ya, 3 hal sebagaimana pertanyaan Imam Soleh juga tadi itu. 1, para penduduk, yang membangun juga penghuni itu semuanya jejak-jejaknya atau tanda-tandanya sudah hilang, sudah putus. Ya karena sudah mati. Wa baliat, dan yang kedua itu sudah membusuk, sudah binasa di bawah bumi jasad-jasad mereka. Nah, yang tersisa itu hanya amal-amalnya yang dikalungkan pada lehernya. Syukur kalau amal baik itu menjadi penolong dan menyenangkan. Tapi kalau jelek, naudzubillah ya. Nah, karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, sahih nih. Yasba'ul mayata salah satu akan mengikuti kepada mayit 3 perkara. Siapapun ya, mau laki-laki, perempuan, tua, muda. Nah, payarjiu, kemudian kembali isnani yang 2. Wayabko, dan tersisa mau beserta mayit itu wahidun, yang hanya yang 1. Ini pokoknya siapapun juga ya. Baik kaya, miskin, laki, perempuan, itu ketika mayit, ketika dia wafat, memang tuh diikutin, diantar dengan 3 hal, 3 perkara. Tapi yang 2 mah balik lagi. Hanya 1 yang istilahnya mengikuti setialah. Nah, apa tuh? Yasbauhu, yang penjelasannya nih, mengikuti kepada si mayit ahlu, baik keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa maluhu, dan amalnya. Yang 3 nih tadi maksudnya ya, 3 itu keluarganya itu meliputi, atau kalau seorang suami mah yang wafatnya ya, berarti istrinya, anaknya, dan terus ke bawah orang tuanya ya, terus ke atas gitu kan ya. Ya termasuk mungkin saudara-saudaranya gitu. Sedangkan hartanya ya seperti umpamanya dia kalau punya mobil mah sempat nganter lah gitu ya, kalau jauh mah makamnya gitu. Kalau dekat mah kagak lah. Ya jauh juga sih, cuman sebenarnya bukannya dipak ngebawa dia. Sebab kalau dia mah biasanya paling tuh si mayit mah dibawanya ya pakai keranda, terus dimasukin ke mobil ambulan ya. Kalau di kota mah, kalau di kampung mah tuh dimasukin ke mobil losbak lagi aja. Walaupun istilahnya dia punya mobil Alphard, nggak mungkin ke makamnya dibawa pakai mobil itu ya. Ikut. Nah, tapi itu sebagaimana tadi ya, payarji'u, kembali ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya itu ya. Yang tersisa wa yabqa amaluhu, hanya amalnya. Sekali lagi tadi, syukur-syukur kalau amalnya baik, tapi kalau jelek naudzubillah ya. Bahkan nih berkenaan dengan ini ya, makanya pernah seorang dari kaum Ansor, sahabat ya,
datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan, wahai Rasulullah, mukmin mana, orang-orang yang beriman yang mana yang paling utama? Nah, itu dijawab oleh baginda, ahsanuhum khulqan. Khuluqan ya. Kalau khulqan penciptaan, khuluqan akhlak. Jadi mukmin yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling berilmu, bukan yang paling pintar, apalagi yang paling kaya atau jabat tinggi mah nggak ada apa-apanya. Termasuk ketampanan atau kecantikan, bukan ya, sekali lagi akhlak. Kemudian tuh sahabat Ansor itu berkata lagi, Fa'il mu'mini aqyasu, mukmin mana yang paling cerdas? Ya, kalau tadi mah yang ditanyakan tentang yang paling utama, nah yang kedua mah nih tentang mukmin yang paling cerdas, yang mana nih? Nah, itu dijawab oleh baginda Nabi, aksaruhum lil mauti. Aksaruhum itu paling banyak lil mauti, kepada kematian, zikron, mengingatnya, wasanuhum, dan paling baiknya lima ba'dahu, untuk setelah kematian, istidadan, persiapannya. Tuh, jadi orang yang cerdas mah tuh yang banyak ingat mati, dan awas, nggak cukup sekedar banyak yang mati, walaupun udah bagus itu juga, jadi hati-hati ya. Tapi adalah dia kudu benar-benar mempersiapkan amal-amal tuh yang bisa nanti menyenangkan di kubur tuh, gitu ya. Gitu, makanya itu yang cerdas, karena memang nanti nih amalan itu di kubur ya. Kalau memang amalan baik, ini akan berupa menjadi yang tampan, yang wangi, pokoknya menyenangkan. Bahkan ke bawah tuh kubur juga jadi luas, jadi terang, sehingga bahkan ya kenikmatan surga udah dirasakan. Sehingga walaupun lama di kubur, itu perasaan sebentar, karena enak ya. Karena orang mah kalau enak mah perasaan sebentar aja ya, karena senang gitu. Nah sebaliknya, kalau memang itu amalnya jelek, nah itu bakal merupakan sesuatu yang jelek, yang serem, bahkan bau ya, dan kenikmatan neraka juga itu sudah dirasakan. Kenikmatan ajab neraka maksudnya, maaf ya. Ya, terbukti di kubur itu jadi sempit, jadi gelap. Kuburan kan udah tahu ya, sempit ya, gelap lagi ya. Itu makin sempit makin gelap, udah gitu yang namanya ini serem lagi, menakutkan. Itu menjadi sebentaran juga panik, itu lama perasaannya. Makanya orang di kubur mah kan nunggu sampai kiamat nanti. Kalau senang, walaupun lama nih, itu nggak kerasa. Sampai-sampai ada ya sabda Nabi, num kal arus ya. Jadi tidurlah seperti pengantin baru. Ya kan, pengantin baru itu kalau, karena pengantin baru kan lagi senang suasananya, itu pengen malam lagi. Jadi nggak kerasa tuh. Makanya istilahnya ibaratnya kayak pengantin baru. Tapi kalau umpamanya amalnya jelek, itu tadi ya, karena memang kuburnya sempit, gelap, terus juga ditemenin sama yang menyeramkan, menakutkan lah. Mungkin kalau dalam film mah kayak si Gerandong apa gitu ya. Sehingga di kubur itu dia jangankan lama, sebentar juga ya, karena memang penuh kesusahan, jadi lama perasaannya gitu. Nah, mungkin itu ya
jadi renungan bahwa ternyata siapapun juga, mau laki, mau perempuan, kaya, miskin ya, itu ketika mati yang nganternya dengan 3 kelompok tadi. Sayangnya tuh yang betul-betul diseriusi, ditekunin, dilayanin, benar-benar diperlukan, itu ternyata nggak setia. Sedangkan yang kita mau nggak mau ya, itu yang setia justru. Ya kan kita mati-matian ya demi istri, demi anak, demi keluarga ya, itu kerja nggak peduli apapun dikorbanin ya. Nah termasuk tuh buat ngebeli kendaraan ya, ditaruhkan segalanya ya. Padahal mah tadi tuh nggak setia. Giliran amal mah nih, ibadah, sholat khususnya, terlebih lagi ngaji, mau nggak mau dia malas gitu ya. Padahal mah itu yang setia. Ya tapi itu kalau amalnya bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau emang dia amalnya jelek, karena di dunia justru dia banyak karena maksiat, termasuk kan ninggalin kewajiban, itu jadikan dosa juga ya. Nah itu mah tadi malah menyeramkan, menakutkan gitu ya. Makanya kita harus pikirin nih, jangan terlena, jangan kita umpamanya lalai karena ngurusin yang tidak setia ya. Sedangkan yang setia mah bakalannya itu kita lalaikan. Ini memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafikun itu ya, kan ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Jadi jangan gara-gara harta, gara-gara anak nih kita lalai dari ibadah, terutama ngaji ya. Maka wa mayaf'al, siapa orang yang mengerjakan itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orangnya rugi dunia lebih-lebih akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kan ada juga ya di ayat juga tuh, yang namanya harta, anak, istri itu bisa jadi fitnah, bakalan ngedakwa nanti di sorga. Makanya hati-hati, sebab itu semua amanat. Cukup, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.